Halo dulur GDM Info dimanapun berada, masih dalam edisi di rumah aja. Kali ini video GDM Info juga masih di kantor aja ya. Fitri belum jalan-jalan lebih dahulu, tapi hari ini ada video spesial yang Fitri mau buat barengan tim R&D ya, tentang bisnis budidaya ikan air tawar. Nah, untuk dulur sekalian yang mau cari inspirasi tentang budidaya ikan tawar apa sih yang kayak bisa balik modalnya cepet ya, Fitri kasih dua pandangan ya, ikan lele dan ikan patin. Tapi sebelum menonton video ini, Fitri minta tolong ya untuk di-subscribe dulu channel YouTube GDM Organik ini ya. Pencetnya gratis dan nanti akan bisa menambah semangat tim GDM Info untuk selalu bikin video-video lebih menarik tentang dunia agrobisnis. Oke, di video kali ini Fitri menghadirkan dua bintang tamu ya. Ada Pak Wahyu dan juga ada Pak Tri ya. Keduanya nanti akan battle lagi nih, battle tentang produktivitas budidaya bisnis ikan air tawar antara patin dan lele. Pak Wahyu di apa nih nanti? Di lele aja ya. Di lele aja. Pak Tri di patin berarti ya. Yeah. Oke dulu. Nah, langsung aja kita menuju ke topik ya, Pak Wahyu dan Pak Tri ya. Nah, ini kan ikan patin dan ikan lele ini dari segi penampilan ini kan memang sama ya Pak ya? Iya. Dari segi sama-sama ada kumisnya. Tuh. Oh iya bener ya. Saya nggak tahu di Pak Tri apa ya. Sama-sama omnivora juga ya, dan terkadang juga sama-sama kanibal juga. Nah, tapi memang ada yang Fitri perhatikan perbedaannya itu dari segi ukuran nih. Nah, kalau dari segi ukuran kan berarti akan ada perbedaan dari mungkin luas kolam ya, luas kolam, kemudian kepadatan juga, dan itu juga berpengaruh juga di kadar oksigen atau dissolved oksigen yang dibutuhkan. Nah, kalau di ikan lele ini seperti apa Pak Wahyu? DO yang baik adalah di atas 6 atau rata-rata 6 ke atas ya. Kalau DO yang sedang ini antara 3 sampai 6, sedangkan DO yang jelek ini di bawah 3. Jadi ini juga harus diperhatikan yang paling penting DO. Nah, DO ini dia juga dipengaruhi oleh padat tebar ikan yang ada di kolam itu. Betul, ya. betul. Contoh di kolam lele nih Mbak Fitri ya, kalau menggunakan kolam terpal atau beton, ini kira-kira antara 100 sampai 200 ekor per meter kubiknya gitu ya. Kolam tanah yang tanpa sirkulasi gitu ya, ini antara 250 sampai 300 ekor per meter perseginya gitu ya. Dan kolam tanah yang ada sirkulasi airnya ini antara 300 sampai 500 ekor gitu ya. Kalau di keramba ini 150 sampai 250 ekor. Nah, kalau di bioflok, nah ini bisa sampai 1000 ekor per meternya. 1000 ekor, menarik. Nanti juga di akhir kayaknya kita akan bahas bioflok juga ya Pak ya, antara patin sama lele. Tapi berarti kalau semisal di kolam pada tebarnya, Fitri yang tangkap tadi angka tertinggi bisa sampai 500, tapi dari kolam sirkulasi air ya Pak ya? Iya, betul, betul. Kalau di patin seperti apa Pak Tri? Kalau kita bicara masalah padat tebar, secara ringkas bisa kita lihat bahwa patin ini lebih sedikit dibanding lele. Betul, karena ukurannya lebih besar. Iya. Dia hanya sekitar 10 sampai 20 ekor aja per meter kubik. Dengan hanya padat tebar 10 sampai 20 dengan ukuran bibit yang kecil, tentunya memang kebutuhan oksigen, suhu oksigennya juga akan bisa tercukupi. Betul. Nah, untuk populasi yang bagus, kita bahkan ada dari mitra GDM ya, yang padat tebarnya juga cukup tinggi, berani ya sampai 100 ekor per meter kubik. Wow, paling itu ada teknik tersendiri kayaknya Pak Tri ya, kalau sampai 100 seperti itu ya. Betul sekali. Yang penting adalah teknik pemeliharaan dan ada sedikit manipulasi ya. Dalam artian manipulasi untuk pemeliharaan ya, supaya bisa panen lebih cepat dengan harga yang tentunya akan betul, lebih. betul. Kalau dari segi padat tebar juga berbeda, pasti juga dari segi pakan juga berbeda juga ya. Nah, pakan ini kan krusial ya Pak Wahyu dan Pak Tri ya, gitu. Dan pasti akan berbeda juga. Peletnya lele pasti mungkin nggak cocok di patin ya, atau mungkin dan sebaliknya juga. Nah, untuk menghasilkan level efisiensi pakan yang maksimal kalau di lele itu seperti apa sih Pak Wahyu? Nah, pakan-pakan ini kalau kita bicara tentang
hemat pakan gitu ya Mbak Fitri ya. Ini bisa menggunakan beberapa pakan alternatif gitu ya. Misalkan kalau untuk benih pembenihan ini bisa menggunakan untuk pertama tahap awal adalah casu gitu ya, cacing sutra. Ini bisa dibudidayakan sendiri, bisa nyari di alam juga gitu ya. Nah ini bisa juga menggunakan pakan-pakan pabrikan gitu ya, seperti PF100 dan sebagainya gitu. Dan memang hitungannya juga harus pas supaya nanti tidak berlebih, baik itu secara pakan maupun secara anggaran gitu ya. Iya betul. Jadi hitungannya adalah berat keseluruhan ikan ini dikalikan 3%. Oke. Jadi misalkan lele nih ukuran 35 gitu ya. Dalam 1 kilonya ini ada sekitar 700 ekor gitu ya. Nah, jika dalam satu kolam ini terdapat 5.000 ekor gitu ya. Berarti kan untuk menghitungnya adalah jumlah ikan dalam satu kolam ini dibagi jumlah ikan per 1 kilonya. Jadi artinya 5.000 dibagi 700 gitu ya Mbak Fitri ya. Ketemunya adalah sekitar 7 kilo ikan per kolamnya. Nah, dari 7 kilo kolam ikan ini, kalau kita sesuai rumus 3% tadi dari berat ikannya gitu ya, maka perhitungannya bisa disimpulkan adalah 7 kilo dikalikan 3% sama dengan kurang lebih adalah 0,21 kilo atau sekitar 1/4 kilo. Itu untuk pakan yang dibutuhkan dalam populasi 5.000 tadi. Dalam bentuk kolam. Betul. Nah, jadi setiap 5.000 anakan lele ukuran 35 ini membutuhkan pakan kurang lebihnya 1/4 kilo per harinya. Seperti itu ya. Dan diusahakan juga nanti kalau sudah besar ini bisa dicarikan pakan-pakan alternatif lain seperti maggot, azola, mata lele dan sebagainya. Iya betul. Ini untuk menghemat pakannya. Betul. Pakan alternatif juga banyak tersedia di alam ya. Dan pasti menghemat sekali biaya belanja daripada pakan pabrikan. Betul. Kalau dari Patin seperti apa Pak Tri untuk mencapai level efisiensi yang maksimal? Ya. Kalau di Patin ini biasanya efisiensi pakan atau yang lebih kita kenal dengan FCR ya, Food Conversion Ratio (FCR-nya), ini di Patin biasanya saat ini umumnya masih 1,5 ke atas. Gitu. Tetapi ya ada teknik tersendiri yang membuktikan bahwa untuk budidaya patin FCR-nya bisa 1,0. Yang terbaik ini maksimal bisa 1,0. 1,0 artinya 1 kg pakan bisa menghasilkan 1 kg daging. Daging ya. Oke. Tapi nggak dikasih tahu nih Pak Tri. Nah ini kalau lebih jauh pengen tahu tentang teknik budidaya agar efisien pakan FCR-nya 1,0. Nah kita kebetulan ada pelatihan online karena kita kondisi COVID-19 ini harus social distancing ya. Jadi memang kalau untuk tahu level efisiensi maksimal dari ikan patin, ini Pak Tri sebenarnya ada nih rumusnya di Nur ya, tapi disampaikannya di pelatihan online yang akan lebih bahas spesifik tentang ikan patin begitu ya Pak ya. Dan posternya mungkin sudah akan muncul di layar dan bisa dulu langsung daftar aja gitu ya. Nah, tapi ini selain dari efisiensi pakan juga Fitri dengar ya Pak Tri ya. Bukan dengar nih, tapi kita juga baca juga ya. Kalau di pemindahan benih ikan patin itu katanya susah, Pak Tri. Ya, kalau di ikan lele itu kan biasanya lebih garang, lebih gesit, gitu ya. Kalau ikan patin kan slow, santuy, tapi ternyata banyak maunya. Ayo kita sidang aja nih. Gimana nih patinnya nih? Patin memang pembawaannya santuy, kalem ya. Santuy. Makanya untuk menghindari stres tadi, ini cara pemindahannya harus ada istilahnya penyesuaian dulu, aklimatisasi. Dengan perlakuan yang benar, ini ikan patin bahkan untuk kelulus hidupan atau survival rate-nya bisa sampai di atas 95. Oh, kalau jadi tahu sangat tinggi. Oh, cara yang benar ya. Iya. Wah, ini kayaknya pasti nggak mau kalah. Lele gimana kalau dari segi pemindahan benihnya ya? Kalau Fitri dengar-dengar biasanya liputan selama ini kan juga Fitri sering datang ke mitra yang peternak lele ya, gitu. Dan ternyata memang kalau pemindahan lele di yang Fitri dengar-dengar itu agak ya mudah juga gitu loh. Bener nggak sih? Iya, karena lele ini kan sebenarnya dia bisa hidup di hampir
semua alam gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan juga tadi yang disampaikan dengan Pak Tri juga ya, hampir sama dengan patin sih, adalah tingkat stresnya gitu ya. Jangan sampai kita baru beli langsung asal cemplung aja gitu kolam gitu ya. Memang harus ada aklimatisasi sebelumnya gitu ya. Kita sesuaikan suhu yang dibawa oleh benih ikan lele ini dengan suhu yang ada di kolam. Ini harus kita sesuaikan dulu. Kalau sudah sama sesuai, tinggal kita tebarkan secara pelan-pelan ikan lele tersebut. Tapi yang harus diperhatikan juga Mbak Fitri, jangan sampai kita melepas ikan itu di kolam tanpa ada iming-imingnya, seperti itu ya. Jadi memang harus kita sediakan pakan alami dulu di situ, Mbak Fitri. Jadi kita tumbuhkan plankton di situ supaya lele dia lepas dari tempat asalnya, dia masuk ke kolam kita, dia sudah tenang, sudah ada makanan. Seperti di habitat aslinya. Seperti gitu di habitat aslinya. Gitu. Dengan perlakuan yang betul, biasanya bibit-bibit atau benih ikan yang bagus, dia akan keluar dengan sendirinya. Walaupun patin yang disantui, tapi kalau begitu kondisinya sesuai, perlakuannya benar, dia akan dengan sendirinya keluar untuk menuju ke kolam. Karena ada iming-iming tadi. Berarti ada satu kesamaan ya. Berarti kolam itu harus ada iming-imingnya dulu, ya. Baik walaupun lebih ikan patin yang lebih santuy, apa ikan lelenya yang lebih gesit, ya pasti akan nyaman juga ya, seperti di habitat alami. Seperti itu. Oke, kemudian ini ya, kalau dari segi bisnis nih Pak ya, ini kan sebenarnya kalau patin tuh ya Pak Tri ya, kan lebih lama sebenarnya panennya, 6 bulan. Baru 6 sampai 12 bulan, paling itu 6 bulan gitu lah. Kalau lele 2,5 bulan aja udah tetap panen ya Pak ya, udah bisa dapat uang ya Pak ya, gitu. Oh ya, seneng banget nih, ngerasa menang banget nih. Tapi tunggu dulu, pastinya mahal loh Pak, wah ya. Mahal banget tapinya Pak ya. Gimana Pak kita bisa dapat panen yang benar-benar banyak itu seperti apa kalau di patin? Nah, untuk patin ya, ataupun bahkan ikan-ikan yang lain pun sebenarnya juga hampir sama. Masa pertumbuhan ini grafiknya bersama. Di awal-awal ini pelan, kemudian tinggi. Nah, pada saat tinggi inilah kita bisa pilih bibit dengan ukuran yang sudah masuk masa grafik meninggi tadi. Tentunya di patin ya. Kalau kita pilih bibit dengan ukuran yang masih larva, masih di bawah 10 cm, itu memang bisa jadi masa budidayanya dalam sampai 12 bulan. Betul. Tapi bisa kita manipulasi, kita percepat budidayanya 3-4 bulan sudah bisa panen. Itu dengan menggunakan bibit yang ukuran besar, 10-20 cm. Bahkan dalam pelatihan nanti, sekali lagi pelatihan nanti, menarik. Kita akan kupas supaya tiap bulan bisa panen. Iya benar-benar. Nah, ini yang paling dicari nih, karena biasanya patin tuh serius memang minimal 6 bulan dulu ya, baru dapat nanti panennya, gitu loh. Oke, kalau dari segi lele sendiri nih, tadi Pak Wahyu di awal tadi sempat bilang bahwasanya sekali panen tuh bisa sampai 5 ribuan kayak gitu, kayaknya ada teknologi tersendiri yang mungkin bisa diadu sama patin gitu ya. Pakai teknik apa sih itu Pak Wahyu? Iya, lele ini kan sebenarnya dia bisa bertahan asalkan semuanya tercukupi, ya Mbak Fitri ya. Nah ini bisa kita buat sedemikian rupa. Nah salah satunya adalah dengan teknologi kolam bioflok, gitu ya. Kolam bioflok ini kita akan memadatkan jumlah populasinya atau padat tobalnya kan lebih tinggi karena per meter bisa sampai 1000 ekor. Gitu ya. Iya betul. Nah prinsip dasar dari bioflok ini adalah memanfaatkan mikroorganisme atau bakteri pembentuk gumpalan atau vlog yang bisa menghasilkan pakan untuk ternak lele itu sendiri, gitu. Nah, cara ini akan menghemat biaya sekaligus menambah konsumsi ikan lele atau pakan alaminya, sehingga pertumbuhan lelenya kan lebih cepat gede. Gitu. Oh gitu. Nah, dan salah satu kandungan produk kita di suplemen organik cair BDM ini adalah Pseudomonas alkaligens. Iya. Ya, itu sangat berfungsi sekali untuk pembentukan vlog tadi yang dibilang sama Pak Wahyu tadi itu ya. Jadi menciptakan mikroorganisme dulu untuk banyakin vlognya dulu seperti itu ya. Betul. Oke, dan tentu pasti sirkulasi udara ini dan sirkulasi air yang juga jadi satu kunci di kolam bioflok ya Pak Wahyu. Dan memanfaatkan bahan organik yang tersisa dalam kolam. Iya betul. Jadi nanti kotoran-kotoran pun ini bisa diolah sedemikian rupa menjadi vlog akan dimakan oleh lele. Betul. Patin bisa pakai kolam bioflok nggak sih Pak Tri? Di patin, kolam tanah, kolam kotak pun bisa
dengan adopsi blok tadi dengan menghadirkan satu macam kincir untuk menambah aerasinya, oksigennya. Nah, dari situ juga tentunya untuk menciptakan vlog tadi kan diperlukan bakteri. Betul. Nah, dengan adanya teknologi dari GDM, ya, kita bisa ngelola lingkungan media tadi dari bahan organik yang tersedia di alam untuk dijadikan pakan alami berupa vlog tadi dengan bantuan bakteri-bakteri GDM. Betul, dan bakteri Itu yang bisa. Fitri sebutkan tadi itu masih dari salah satunya aja dulu ya. Jadi Betul kalau sekali. sebelum organik cair GDM ini bakterinya memang sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi memang sangat bisa mendukung ekosistem yang dibutuhin di kolam bioflok ya, baik di lele maupun di patin juga. Nah, gitu. Untuk menutup video versus kita kali ini, Fitri mau kasih challenge ya untuk Pak Tri juga Pak Wahyu. Fitri akan kasih pertanyaan yang harus dijawab cepat ya, dan sama-sama harus jawab ya Pak Tri dan Pak Wahyu ya. Siap nggak nih? Siap. Dapat apa nih nanti? Ya, dapat banyak hadiah nanti ya. Ayo mulai ya. Kalau misal Fitri ini adalah pemula, baiknya Fitri ke lele apa ke patin? Lele. Ya, kalah Ya, betul ya, lele. Mungkin lele akan lebih mudah dibanding batin ya. Oke, kalau pemula berarti lebih ke lele. Kalau Fitri punya modal 4 juta, mendingan ke lele apa ke patin? Patin. Iya, bisa. 2-1. Satu lagi nih Pak ya. Kalau Fitri punya modal 4 juta tadi, kepengen balik modalnya 10 kali lipat, mendingan ke lele apa ke patin? Patin. Kalah cepat lagi saya ini. 2-1 ya. Pertama, harga jualnya jauh lebih tinggi. Iya. 1 kilo kalau lele isi 8-10, patin bahkan 1 ekor bisa 1,2 1,5. Oh. Harganya per kilo bisa 45 kalau patin. Wah, jelas ini yang lebih menjanjikan kalau dari segi uang gitu lah ya. Oke, tapi Fitri ini 2-1 berarti menangkan patin berarti ya. Betul, karena memang lele ini harga jualnya kalau per kilonya antara 16 sampai 18. Iya, Memang lebih tinggi. Fitri jadi penasaran sekali bagaimana sih cara mengubah 4 juta tadi beneran jadi 10 kali lipat. Nah, ini kebetulan juga Fitri mau umumkan juga ada sebuah pelatihan menarik ya, pelatihan online tentang budidaya ikan patin yang setiap bulan bisa panen ya. Betul. Tanpa kuras juga. Tanpa kuras. Dan kita langsung menghadirkan narasumber yang sangat terpercaya dan sudah terbukti sukses ya dari wilayah Sidoarjo ya. Nanti ada Gus Awan dan posternya akan nampak di layar dulu, dan dulu kami undang untuk segera daftar segera ya, karena kuotanya kayaknya kalau Fitri dengar nih lagi Terbatas. banyak. Ya, terbatas memang. Dan ini cukup menarik Dan ya. cukup menarik, Ya, karena betul. tanpa kurasnya itu ini. Betul. Nah, semoga video versus kali ini bisa jadi sumber inspirasi dari dulur sekalian yang masih bingung apakah budidaya lele atau ikan patin aja. Nah, tadi juga Fitri sudah sempat challenge kayak gitu, dan 2-1 ya untuk ikan patinnya. Fitri mengingatkan untuk segera daftar di pelatihan online ya budidaya ikan patin yang setiap bulan bisa panen tanpa kuras. Nah, sangat menarik sekali dan tidak boleh Anda lewatkan ya dalam masa-masa di rumah aja ini ya. Oke, kita ketemu lagi di video-video versus atau video GDM Info yang lainnya. Sampai jumpa di video GDM Info selanjutnya dengan episode-episode menarik lainnya. Fitri pamit bersama GDM Organik. Siapapun bisa panen.